Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 488. Iwan yang ditelepon Kenshin. Kenshin yang tiba-tiba bicara. "Wan, ikut gua ke Bali. Berangkatnya malam ini. Entar lu ajak Ririn juga. Kauri akan minta izin ke ibunya." Tentu saja hal itu membuat Iwan deg-degan sekali. Ibarat mendapat durian jatuh, Iwan merasa kaget. Tiba-tiba saja, tak ada angin dan hujan. Kenshin mengajaknya ke Bali, bersama Ririn pula. Dan Iwan pun bertanya, "Apa bro yang bener lu bro? Apa lu nggak salah bicara? Lu sukanya mendadak begitu bro? Kan gua kagak siap jadinya. Sedang pakaian hanya ada 2. Belum dicuci semua." Kenshin membalasnya, "Ya pakai seadanya aja Wan. Entar di sana lu beli baju baru, celana sepatu atau apapun. Lu tinggal bilang saja, nanti gua akan membayarnya, termasuk kalau lu mau handphone. Bisa beli baru di situ." Iwan pun menyahutnya, Waduh bro, lu kayaknya lagi senang hati rasanya. Semangat sekali mentraktir gua, kayak tahun baru aja bro. Semuanya harus diganti. Ogalah gua pakai seadanya. Kagak mau merepotin lu." Kenshin pun menjawabnya, "Ya sudah Wan kalau gitu. Dan ini pun Kauri yang meminta. Tiba-tiba ingin ke Bali. Mau melihat mentari pagi di sana. Katanya lagi mengidam. Jadi ya gua harus lakukan. Memenuhi permintaan istriku." Dan Iwan menjawabnya, "Wah kalau itu jangan ditunda bro. Terus jam berapa kita berangkatnya?" Kenshin menjawabnya, "Ya kalau bisa secepatnya Wan. Sehabis dari Ririn, kita langsung ke bandara." Iwan pun membalasnya, "Oke bro gua siap sekali." Beberapa saat kemudian, Ririn pun diberi kabar mengenai berita itu. Kauri dan Kenshin, serta pula adiknya Nita, berada di rumahnya, termasuk Iwan yang juga datang. Ternyata Nita diajak pula. Kauri pun bicara, minta izin ke ibunya Ririn. Dan ibunya Ririn pun membolehkan. Singkat cerita, Ririn pun sangat senang. Tiba-tiba mendapat kabar untuk diajak liburan ke Pulau Dewata. Tak menunggu lama, di malam itu juga, mereka pun berangkat. Pesawat pun sudah terbang. Tak sampai beberapa jam, mereka pun akhirnya tiba, dan segera saja, menuju lokasi penginapan. Sebuah hotel bintang 5. Kenshin dan Kauri nampak senang. Begitu pula dengan adiknya, termasuk Iwan dan Ririn. Mereka disambut tarian adat. Senyum-senyum ramah menyapa, dari orang yang di sekitarnya. Hingga malam pun datang. Semuanya istirahat. Kauri, Nita dan Ririn berada di kamar yang sama. Demikian Kenshin dan Iwan. Tak beberapa lama, mereka pun terbangun karena bel handphone berbunyi. Pertanda pagi akan datang. Kauri dan Kenshin langsung pergi untuk bersiap-siap menuju pantai terdekat. Ririn, Iwan dan Nita pun sama. Mereka mengikuti untuk melihat mentari pagi, matahari yang akan terbit, yang diinginkan oleh Kauri. Detik-detik waktu pun akan tiba. Kauri tak sabar menantikan, ingin melihat apa yang diinginkan. Kenshin menemani di sampingnya, sedang Iwan dan Ririn terlihat berada di sebelah kanan. Agak jauh tempatnya, mereka menikmati sendiri matahari yang akan terbit. Hanya Nita yang duduk di kursi, sambil meneguk minumannya. Kemudian yang ditunggu datang. Sinar mentari bercahaya, perlahan-lahan naik ke permukaan. Kauri pun sangat senang. Kenshin hanya memperhatikan istrinya Kauri yang nampak riang, menyambutnya dengan gembira. Padahal pemandangan itu seperti biasa saja. Namun Kenshin mengerti kondisi Kauri yang hamil, yang membuatnya luar biasa. Bersemangat sekali dirinya melihat mentari di Pulau Bali. Kauri pun memeluk Kenshin, sambil dengan riangnya bicara, "Sai itu mataharinya. Mataharinya udah nampak." Kauri tersenyum-senyum. Kenshin pun menjawabnya, "Iya Kauri, aku juga melihatnya. Indah sekali ya warnanya. Aku sangat senang sekali." Kenshin memeluk Kauri. Dengan begitu eratnya, mereka berdiri di pinggir pantai, sambil disinari mentari. Nita pun lalu mendekat, dan langsung saja, Nita memfoto kakaknya, yang bersama istrinya. Sedang Iwan dan Ririn, mereka memadu kasih,
saling bicara dan bercanda. Di pinggir pantai Pandawa, Ririn pun bertanya, "Mas Iwan, kira-kira nanti anak Kenshin itu laki-laki atau perempuan ya?" Iwan pun menjawabnya, "Katanya sih laki-laki, bahkan ada kembar, tapi entah juga nantinya." Kenapa si sayang ini bertanya-tanya? Sweet, asyik-asyik. Iwan begitu romansa, memanggil Ririn dengan sayang segala. Dan Iwan melanjutkan bertanya, "Emang sayang ini sudah nggak sabar ya, ingin mau punya anak?" Iwan tertawa menggoda, dan Ririn menjawabnya, "Bisa aja Mas Iwan bilangnya, menikah aja belum, pakai pingin punya anak." Dan Iwan langsung menyahutnya, "Ya segera menikah dong gitu. Biar seperti Kenshin dan Kaori. Mereka sangat bahagia sekali, sedang menunggu anak pertama." Lihat itu Kenshin memeluk-memeluk istrinya, mencium-cium rambutnya. Kagak malu apa Kenshin itu? Ada adiknya di belakangnya. Dan Ririn menjawabnya, "Oh ya, emang aku entar mau menikah sama siapa ya Mas Iwan? Dilamar orang aja belum. Kok buru-buru punya anak? Kan kagak masuk akal sekali." Iwan pun menyahutnya, "Ya menikahnya, ya sama akulah sayang. Kalau kamu mau, kalau kamu bersedia, aku akan bilang emakku, aku akan kabarkan saudaraku yang ada di desa semua, agar bisa meminta ke ibumu." Waduh, ambiar beneran. Iwan benar-benar to the point sekali. Nekat-nekat sekali dirinya akan melamar Ririn. Dan pembicaraan itu belum diketahui Kenshin dan Kaori. Kemudian tiba-tiba saja, Kenshin berlari, meninggalkan Kaori, sambil Kenshin bilang, "Nita, jaga kakakmu, cepat mundur ke belakang." Kaori pun sampai kaget jadinya, melihat Kenshin menaiki tebing, dengan cepat dan tergesa-gesa. Iwan dan Ririn pun melihatnya. Mereka langsung berjalan ke Kaori. Kenshin terlihat masih naik tebing. Bukit-bukit bebatuan, yang nampak curam dan menakutkan. Kaori pun deg-degan dibuatnya. Jantungan sekali dirinya, ada apa dengan suaminya, tiba-tiba naik ke situ. Iwan pun yang melihat Kenshin, segera saja menyusulnya. Iwan juga naik tebingnya. Kemudian Kenshin sendiri, yang berada di atas, langsung mendekap orang. Kenshin merangkulnya erat, sambil Kenshin bilang, "Papa jangan lakukan. Sadar pak, rupanya itu orang, hendak akan bunuh diri, dengan melompat ke bebatuan, dari atas tebing yang tinggi." Dan orang itu menjawabnya, biarkan saya mati Mas. Perusahaan saya sudah hancur, masa depan sudah tak ada." Rupanya itu seorang pengusaha, yang akan bunuh diri, karena perusahaannya kolaps, terkena krisis yang kuat, sedang keadaan yang di bawah. Terlihat istri dan anaknya, tiba-tiba datang di dekat Kaori, berteriak-teriak, sambil menangis-nangis, Papa jangan lakukan itu." Terdengar istrinya itu berkata, memohon-mohon melarang suaminya. Meski tak terdengar ia tetap bicara. Dan istrinya itu bilang, Isabella, tolong bujuk papamu. Katakan Isabella, kalau perusahaannya ada yang beli. Perusahaannya hidup kembali, tak merugi dan bangkrut." Isabella yang menangis, langsung saja bilang begitu, melarang papanya, agar jangan bunuh diri. Dan Iwan pun sampai ke puncak. Iwan langsung saja membantu Kenshin mengamankan bapak itu. Kaori pun melihat Kenshin, jadi tahu maksudnya. Kenshin suaminya sedang menolong orang yang akan bunuh diri karena perusahaannya merugi. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya